Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim. Ini kita melanjutkan dari pertanyaan Pak Freddy dari Malaysia, yang dua pertanyaan sebelumnya sudah saya jawab. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, coba kau baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Pertanyaannya, karena Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Yesus, maka pertanyaan Pak Freddy adalah, terus mengenai ayat ini, apakah Roh Kudus juga namanya Yesus? Makasih atas jawabannya sebelumnya. Ini bukan begitu, Pak. Atas nama itu adalah ya seperti kalau seseorang mengatasnamakan sesuatu atas nama orang lain, itu artinya dia melakukannya sebagai wakil, mewakili, dan dia melakukan atas otoritas dan demi kepentingan daripada orang yang dia mengatasnamakan itu artinya. Maksudnya apa? Kalau Roh Kudus itu datang atas nama Yesus, artinya dia mengambil otoritas dari Yesus, dia yang menghadirkan dan mewakili Yesus bagi manusia. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu datang bukan untuk mengabarkan dirinya sendiri, dia datang untuk mewahyukan Kristus kepada manusia. Dia datang atas nama Kristus ini. Dia menyaksikan Kristus. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, terus Ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku itu loh. Jadi dia datang atas nama Kristus, dia akan bersaksi tentang aku. Terus? Tetapi kamu juga harus bersaksi. Nah, murid-muridnya juga harus bersaksi karena Roh Kudus itu akan tinggal pada murid-muridnya. Padahal kedatangan Roh Kudus ke dunia adalah untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah manusia. Di mana Roh Kudus hadir, di situ Kristus dihadirkan dan Kristus hadir di dalam Roh Kudus itu. Kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Nah, jadi rohnya meneguhkan di dalam kamu. Sehingga efeknya jadi kalau Roh Kudus ada di dalam batinmu, di dalam hatimu, apa ya efeknya? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Nah, jadi kalau Roh Kudus itu hadir di dalam kita, itulah Kristus yang hadir. Karena Roh Kudus datang atas nama Kristus, demi Kristus, mewakili Kristus, dan menghadirkan Kristus di dalam hati manusia dan kepada manusia. Kita baca juga di dalam Roma pasal 8. Mulai baca ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh kalau jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Lalu mengenai roh Allah ini lanjutnya apa katanya? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Nah, ternyata roh Allah ini juga disebut roh Kristus. Mengapa? Ya, roh Allah ini karena roh ini memang asalnya dari dalam Allah. Tapi turunnya kepada kita adalah melalui Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu ada di dalam diri Allah. Nah, roh ini dikaruniakan kepada Kristus ketika Kristus naik ke surga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang ditinggikan di tangan kanan Allah, artinya duduk di sebelah kanan Allah, lalu menerima Roh Kudus yang dijanjikan di mana? Dijanjikan dalam Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16. Yang disebut sebagai penolong yang lain itu dijanjikan di sana. Itu diterima lalu dicurahkan. Jadi meskipun Roh Kudus itu datangnya dari Bapa saja, keluarnya secara kekal, tapi turunnya ke kita melalui Kristus. Karena Roh Kudus datangnya melalui Kristus, maka dia disebut Roh Kristus. Karena Kristus ini nama manusianya adalah Yesus, maka disebut Roh Yesus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Roh Yesus. Karena Kristus Yesus ini adalah anak Allah, maka karena dia datangnya kepada kita melalui Yesus yang adalah anak Allah, maka dia disebut Roh anak Allah. Kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Roh anaknya. Jadi Roh Kudus yang sama ini disebut Roh Kristus karena datangnya kepada kita melalui Kristus. Disebut Roh Yesus karena Kristus itu nama manusianya Yesus. Disebut roh anak Allah sebab anak Kristus itu adalah anak Allah. Disebut roh Allah karena dia keluarnya dari Allah. Disebut roh Bapa karena Allah yang esa itu adalah Bapa. Coba kita baca Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam roh Bapamu. Nah, Bapa ini siapa? Allah yang esa itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Makanya dia disebut roh Allah karena dia tinggalnya dalam Allah. Dia disebut roh Bapa karena dia keluarnya dari Bapa. Dia disebut roh Kristus karena dia datangnya kepada kita melalui Kristus. Dia disebut roh Yesus karena Kristus ini yang melaluinya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ini nama manusianya bernama Yesus. Dia disebut roh anak Allah karena Kristus Yesus ini adalah anak Allah. Jadi tergantung kaitannya dengan siapa rohnya Allah ini. Dalam dirinya sendiri, kalau dia tidak terkait dengan Allah maupun firman-Nya, dia disebut sebagai roh gitu aja. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika roh Allah diam dalam kamu, terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Nah, jadi roh Allah ini roh Kristus, terus? Ia bukan milik Kristus. Teruskan. Tetapi jika Kristus ada di dalam hati kamu. Nah, berarti jika roh Allah ini hadir, maka yang hadir Kristus. Karena dia memang menghadirkan Kristus. Itulah artinya dia datang diutus dalam nama Kristus. Dia menghadirkan Kristus di dalam diri kita. Jadi dia tidak bernama Yesus, enggak, ya roh gitu kan. Terus kan ayat tadi? Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah Nah, ini disebut roh. Jadi roh ini disebut roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus yang menghadirkan Kristus sendiri. Itulah artinya bahwa dia diutus dalam nama Kristus. Pak Freddy, saya kira itu yang dapat saya jelaskan kali ini. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.